Haleluya, 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 puji Tuhan. Pertama kita tentu mengucap syukur kepada Tuhan oleh anugerah dan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berubah, kasih dan kuasanya tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sebab itulah pada kesempatan ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya setiap perkataan Allah akan membangkitkan iman kita. Semakin kita mencintai Tuhan, memberikan damai sejahtera dan ketenangan di dalam kita mengikut Yesus. Sebab itu pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu bagaimana kita mengerti kehendak Allah, bagaimana kita menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan. Ketika kita mengerti kehendak Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kita pun berusaha untuk menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan, supaya Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Seperti yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 26 di ayat 37 dan ayat sampai ayat 41. Demikian firman Tuhan. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tertidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat, memperhatikan firman Tuhan ini, seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia mau disalibkan, apa yang dialami oleh Yesus sebagai anak Allah, bahwa dia pun merasakan sedih dan dia juga merasakan gentar. Tetapi dalam hal ini kita lihat ketika perasaan sedih yang sangat mendalam itu terjadi kepada Yesus, bahkan dia merasa seperti mau mati rasanya. Mau mati rasanya. Nah, kita melihat kondisi yang ada sekarang ini. Tidak mudah waktu-waktu yang kita jalani ketika keinginan-keinginan kita untuk bebas bisa melakukan aktivitas kita setiap hari. Tetapi kita tahu bersama-sama dengan apa yang sedang terjadi sekarang, yaitu dengan adanya virus COVID-19 yang menyebabkan bertambahnya korban hari-hari ini, penderita akibat daripada virus corona ini. Sehingga pemerintah harus memberikan kebijakan dan mengambil tindakan-tindakan tegas melalui lockdown. Kemudian ada hal-hal yang harus mereka lakukan dengan tegas, seperti gereja-gereja sekarang ini diminta, bukan hanya gereja, bahkan hal-hal yang lain, acara-acara lain yang mengumpulkan jumlah orang yang dalam jumlah banyak, atau kumpulan-kumpulan yang dilihat akan berdampak sangat mempengaruhi jika ada tertular sakit virus corona ini. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tetapi dalam kesempatan inilah kita coba mendalami apa yang dialami oleh Yesus, sehingga kita bisa mengerti kesempatan ini adalah satu bagian di mana kita merenungkan hidup kita di hadapan Tuhan. Waktu-waktu yang ada ini, ketika kita merasakan ada satu tekanan yang berat,
Sepertinya ada perasaan yang menekan, perasaan yang sangat sedih, sehingga dengan berita-berita yang kita dengar ini, dengan bertambahnya jumlah korban corona ini, membuat kita tertekan dan ada perasaan takut, bahkan ada perasaan ngeri. Kadangkala perasaan untuk mau keluar saja pun, mau misalnya kita mau berbelanja apa saja, semuanya perlu dengan kewaspadaan. Kalau ada perasaan yang seperti ini, kita perhatikan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ketika pengalaman ini terjadi dengan Yesus dengan perasaan sedih, sehingga dia berkata kepada muridnya, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku. Berjaga-jagalah dengan aku." Artinya, Yesus mau supaya murid-muridnya juga tinggal bersama-sama dengan dia. Sekalipun dalam keadaan yang sangat menekan, keadaan yang sangat sulit, sukar yang dialami oleh Yesus, tapi Yesus mengajak supaya murid-muridnya tetap berjaga-jaga dengan aku. Artinya supaya kita tidak, walaupun kita mungkin di rumah, jangan sampai kita meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Kita harus tetap dekat dengan Tuhan. Kita perhatikan ketika ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau Tuhan Yesus berkata, "Biarlah cawan ini lalu daripadaku," biarlah cawan ini, apa cawan yang sedang menimpa kehidupan kita, yang menekan kita. Kalau Yesus bisa dia menolak, salib itu harus dia hadapi. Kalau dia bisa menolak, penderitaan itu harus dia alami. Mungkin dia bisa menolaknya. Seperti itulah kita pada hari-hari ini. Kita pun sepertinya berkata, "Tuhan, lalukan cawan ini, lalukan masalah ini, lalukan persoalan ini, lalukan penyakit ini, lalukan beban ini." Mungkin yang lalu-lalu kita juga sudah mengalami satu beban yang berat ketika kita harus menerima satu berita, keadaan yang harusnya kita tidak sanggup mendengarkan berita-berita yang menekan hidup kita. Tetapi kita belajar kepada Tuhan Yesus, memang tidak mudah untuk menyerahkan kehendak kita kepada Allah. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu ya Bapa. Inilah kiranya yang menjadi doa kita, sama seperti Tuhan Yesus. Dia menyerahkan kehendaknya, sehingga kita belajar dari situasi, keadaan yang sedang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini. Kita sedang belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kadangkala menjadi dilema, begitu banyak pandangan yang mengatakan begini dan begitu. Ada yang bilang katakan jangan sok berani, jangan cari pencobaan. Ada yang katakan jangan, kalau bisa gereja jangan lagi ada kegiatan. Kalau bisa gereja harusnya biar jemaat di rumah. Begitu banyak pandangan. Tetapi kita lihat juga Alkitab, ada banyak orang-orang yang berani karena firman Tuhan. Karena mereka kalau nggak berani seperti murid-murid, mereka ngotot memberitakan firman. Paulus dia ngotot harus menyeberang karena ada jiwa-jiwa. Ada banyak dalam perjanjian lama juga karena mereka melakukan firman Tuhan. Mereka ngotot karena firman Tuhan. Itulah yang membuat mereka mengalami keberhasilan. Tetapi pandangan-pandangan yang kadang-kadang berbeda tidak membuat kita menjauh dari Tuhan. Tetapi kita juga diberikan hikmat oleh Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau Roh Kudus mendorong kita, kalau Roh Kudus mengajar kita, kalau Roh Kudus membawa kita melakukan kehendak Allah, kita juga belajar bagaimana kita mengutamakan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Seperti Tuhan Yesus berkata, "Bukan kehendakku yang jadi." Secara manusia mungkin kita bisa menolak keadaan yang ada ini. Tetapi kita belajar, saya percaya segala sesuatu yang Tuhan izinkan,
Di balik semua ini ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan. Kalau kita anak-anak Tuhan, kesempatan-kesempatan inilah membuat kita belajar untuk mengerti kehendak Allah dan menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan, sehingga waktu-waktu kita yang sedang kita alami hari-hari ini karena dampak daripada virus corona justru membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Semakin kita belajar bagaimana kita menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan, supaya kita melepaskan segala keinginan-keinginan, kedagingan-kedagingan, supaya kita hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Ketika kita sendiri, ketika kita berdoa bersama keluarga kita, membawa anak-anak kita, keluarga kita semakin dekat kepada Tuhan. Karena di sini dikatakan lewat firman Tuhan, Tuhan juga mengajarkan kepada mereka setelah kita menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini artinya dalam situasi ini kita tidak berdiam diri, kita tetap berjaga-jaga dan kita terus berdoa. Orang yang berjaga-jaga dia selalu berdoa. Apa yang firman Tuhan katakan? Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging ini lemah. Daging ini lemah. Bagaimana supaya kita bisa melakukan kehendak Allah? Kita harus hidup di dalam roh. Kita harus peka dengan suara Tuhan. Bagaimana kita supaya peka dengan suara Tuhan? Kita harus banyak duduk di kaki Tuhan. Kita harus merenungkan firman Tuhan. Berjaga-jaga kita membaca firman Allah. Kita berdoa. Kita percaya kita bisa mengalahkan segala keinginan daging ini, sehingga kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Arti daripada berjaga-jaga di sini, mari kita gunakan waktu kita. Jangan kita dengan keadaan ini kita menganggap wah ini tidak terjadi dengan saya dan sebagainya, sehingga kita tidak melakukan apa-apa. Tetapi dengan situasi inilah justru membawa kita semakin dekat kepada Tuhan dan hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya kesempatan ini saya menyampaikan kepada jemaat Tuhan, jemaat GPDI Manaim khususnya, mari kita semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Biarlah dengan situasi yang terjadi hari-hari ini membawa kita semakin dekat kepada Tuhan, menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan, supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya badai pasti berlalu, virus pasti berlalu. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mujizat masih ada. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati jemaat GPD Manaim. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.